Jadi putusan itu diagendakan tanggal 5 Mei ya. Itu hari Selasa, tapi secara ikot. Jadi secara online, tidak ada sidang di pengadilan negeri, di pengadilan agama langsung gitu. Nah, Bu, tapi kan untuk putusan sendiri kalau dilihat sampai sekarang nih, Bu, kan ini kan dari kemarin juga dilakukannya kalau nggak salah secara ikut juga ya, Bu, ya, sidangnya ya, Bu? Atau Ya, ada jadi yang kalau secara untuk proses jawab menjawab kemarin kan ikot ya. Jadi mulai pembacaan permohonan, replik, duplik, kesimpulan itu secara ikot. Nah, nanti putusan pun secara ikot gitu. Hmm. Nah, tapi untuk dari Teddy sendiri, Pak Teddy sendiri tanggapannya seperti apa, Bu, sampai sudah mau sampai di titik akhir nih, Bu? Saya tanggapannya yang pasti ya berdoa ya supaya ininya dikabul semuanya gitu. Hmm. Ini kan bisa dibilang akhirnya perseteruan dari antara Pak Teddy dengan Kang Sule itu dengan semua anak-anaknya Kang Sule terselesaikan gitu di sidang ini. Itu sendiri seperti apa sih Bu melihatnya Bu? Ini kan sidangnya sendiri kan lama banget ya Bu ya untuk ahli waris ini sendiri. Kalau proses sidang sih kalau secara ini ya prosedur itu memang sudah pas itu ya waktunya karena kan pada saat permohonan diajukan itu di bulan Desember. Nah sekarang kan Mei ya jadi itu kurang lebih 6 bulan. Memang standar dari pengadilan itu penyelesaian waktu perkara itu memang 6 bulan gitu. Jadi Hmm. Nah tapi waktu Bu, yang cukup ya waktunya cukup ini kurang lebih 6 bulan dari mulai pendaftaran sampai putusan kurang lebih 6 bulan. Jadi sesuai prosedur dari Mahkamah Agung untuk penyelesaian perkaranya. hmm. Nah, tapi Bu kalau dilihat dari bukti-bukti yang sudah Ibu sampaikan pada saat persidangan, apakah optimis akan dikabul atau seperti apa nih Bu? Kalau saya pribadi sih optimis ya itu dikabulkan. Kenapa? Karena bukti yang diminta semua oleh majelis hakim, istilahnya terakhir itu kan permintaan dari majelis hakim itu adanya tanggal kematian dari ayah kandung almarhum Lina. Nah, kemarin sudah kami lampirkan pada saat pembuktian gitu. Yang terakhir seperti itu. Kenapa? Karena memang tidak ada bukti apa istilahnya kan Kang Teddy tidak pernah tahu dan mengenal ayah kandung dari almarhum itu sendiri dan saat ini memang sudah meninggal dunia, maka tidak menjadi ahli waris gitu. Nah, jadi majelis hakim meminta kemarin terkait ininya, bukti-buktinya terkait kematiannya. Gitu. Nah, tapi Kang Teddy sendiri em, bisa dibilang ini kan persidangan banyak yang ini ya Bu, maksudnya netizen juga banyak yang berkomentar akan persidangan ini ya Bu ya kan, yang menyayangkan banyak yang ini segala macam. Ibu sendiri melihatnya gimana sih Bu? Kalau itu sih udah ini ya, udah kondisi istilahnya memang ya udahlah namanya juga ini kan namanya gejolak ya, ketika memang ada sesuatu yang dianggap apa bukan gimana ya kalau saya menganggapnya sih ini normal sih. Cuman kalau misalkan dari pihak sebelah kan menganggapnya bahwa ini apa katanya meminta warisan atau apapun. Sedangkan kalau dari kami sendiri kan hanya permohonan penetapan ahli waris. Jadi kalau kami sih memandangnya menilainya ini perkara sebetulnya perkara biasa gitu ya, nggak perlu rame, tidak perlu sampai ada konflik gitu kan ya. Kenapa? Karena kan di sini hanya permohonan penetapan ahli waris. Kami tidak meminta atau menuntut sepeser pun dari aset warisan dari almarhum gitu. Penetapan ahli waris. Ya. Kalau boleh dijelaskan kembali Bu, mungkin untuk penetapan ahli warisnya itu siapa aja sih Bu? Mungkin banyak orang yang kemarin sempat lupa atau seperti apa. Mungkin boleh Ya, dikasih tahu jadi lagi Bu. jadi secara ketentuan ya kompilasi hukum Islam bahwa yang menjadi ahli waris kategori pertama yaitu anak-anak ya, anak-anak kandung, yang kedua suami atau istri yang ditinggalkan, yang ketiga itu adalah orang tua yang masih hidup. Itulah ahli waris golongan pertama gitu. Jadi ketika Hmm. semua ini ada, golongan kedua tidak bisa masuk karena memang sudah ini udah lengkap golongan ahli warisnya. Nah, untuk di kasus untuk di ahli waris
Yang di sini sendiri siapa aja Bu? Boleh disebutin nggak Ya, Bu? jadi kalau kita ini ya istilahnya ahli warisnya itu kan berarti anak-anak yang ditinggalkan dari almarhum, yaitu dari pernikahan yang pertama dengan Kang Sule 4 orang, dengan Kang Tedi 1 orang, ahli warisnya yaitu Kang Tedi sendiri dan ibu dari almarhum yang masih hidup, yang Bu Itesah itu. Hmm, gitu. Jadi Kan tapi totalnya banyak yang 7 orang. Ya, 7 orang. Tapi kan banyak netizen juga dan Kang Sule juga katanya sepertinya harusnya kan Bintang yang masuk menjadi ini ya Bu ya, apa sih namanya ahli waris sendiri. Tapi di sini kok Kang Tedi ikut-ikut masuk gitu. Banyak yang menyayangkan ya, itu atau mungkin banyak yang tidak mengerti akan itu. Itu seperti ya. apa sih Bu? Ya, kalau saya menilainya itu tidak mengerti tentang kompilasi hukum Islam. Jadi dalam itu dijelaskan bahwa suami atau istri yang ditinggalkan dalam keadaan masih terikat perkawinan yang sah itu menjadi ahli waris dari almarhum gitu. Itu kan jelas, makanya baca nanti kompilasi hukum Islamnya. Gitu. Berarti pada saat pertemuan dengan Iki juga pada saat itu juga sudah dijelaskan ya Bu ya. Kan sempat bertemu juga pada saat di persidangan mediasi itu ya Bu. Mediasi ya, ya sudah kami jelaskan. Katanya Iki pernah bilang waktu itu pernah mengajukan di PA Cikarang. Tapi yang kami sayangkan Hmm. waktu diajukan di PA Cikarang itu tidak memasukkan nama Kang Ferry sama Bintang waktu itu. Dan penetapan pun waktu itu kan kurang pihak. Akhirnya perkaranya dicabut gitu. Hmm. Nah, ini juga Bu, kalau dari Kang Sule sendiri kan banyak em, kayak bertanya-tanya gitu kan. Ini boleh kayak menetapkan ahli waris gitu kan, boleh saja. Tapi ini boleh dong dihitung-hitung apa sih barang-barang almarhum Teh Lina yang memang sudah menjadi peninggalan untuk khusus Aiki sendiri gitu loh. Kang Sule selalu Iya, berbicara seperti itu. Ini gimana iya. nih Bu? Waktu tahun 2021 pun kami pernah musyawarah terkait itu ya, terkait apa istilahnya bagiannya dari Bintang, dari Kang Tedi yang ditinggalkan, terus yang memang sudah dipakai atau apapun lah istilahnya seperti itu. Pada saat itu pun sudah mintakan di tahun 2021, tapi kan deadlock mediasinya. Nah, jadi dari total yang akan diperoleh, ya ini bicara dulu ya. Kalau sekarang kan kami nggak nuntut ya, ini bicara dulu. Nah, Hmm. Kang Teddy itu minta hak bintang itu dulu ya. Kalau kita flashback ke Hmm. belakang, itu minta cuma 500 juta gitu kan. Jadi untuk bintang sebagai ahli waris kita dianggap selesai pada saat itu. Jadi hanya permohonan pada saat itu 500 juta dan pembagian waris dianggap selesai pada saat itu. Tapi dari pihak Kang Teddy pada saat itu ya, dari Kang Rizky yang datang, keberatan pada saat itu akhirnya mediasi deadlock dulu ya di tahun 2021. Nah, tapi kembali lagi, kalau saat ini kami tidak menuntut apapun ya. Di sini hanya ingin penegasan bahwa Bintang sama Kang Teddy sebagai ahli waris dari almarhum itu aja. Jadi tidak menuntut sepeser pun terkait objek atau harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhum. Oh gitu. Nah tapi berarti dari Aiki sendiri pada saat mediasi pada mediasi tersebut berarti sudah ketemu ya Bu? Maksudnya sudah ketemu lah jalannya atau seperti apa Sudah sih Bu? sudah clear. Jadi AIQ waktu itu bilang bahwa dia akuin bahwa Bintang sebagai ahli waris. Tapi ketika berbicara mengenai objek warisan, itu di-cut oleh mediator pada saat itu karena itu bukan dari objek permohonan gitu. Jadi yang dibahas pada saat itu harusnya hanya pengakuan atau bahwa yang menjadi ahli waris itu siapa aja itu aja, tidak membahas objek sama sekali. Hmm. Tapi kalau untuk ahli waris ini sendiri gunanya apa sih Bu? Gitu kan banyak di luar sana yang mungkin nggak tahu akan ini. Mungkin kalau gunanya Banyak. ahli waris Kalau ini kalau untuk apa sih? legalitas, itu kan untuk legalitas yang pasti ya. Untuk Hmm. legalitas, nanti administrasi ke depannya gitu kan ya, itu bisa dipergunakan ya. Pokoknya gini aja ketika almarhum meninggal dunia, pasti semua orang juga akan mengurus penetapan ahli waris itu terlepas dari ada objek atau tidaknya gitu. Pasti itu harus diurus Oh. objek.
apa namanya permohonan penetapan ahli waris itu biasanya kita urus. Ada yang sampai ke pengadilan agama, ada yang hanya cukup di kelurahan atau kecamatan itu. Oh, gitu. Kalau terakhir berarti dari aku mah Bu, berarti ini titik akhir ya Bu. Sudah tidak ada lagi ya Bu. Nanti di tanggal 5 sudah ini lagi Ya, tidak ada lagi nah, kayak tanggal 5 putusan eh, nanti ada upaya hukum, Mbak. Ketika misalkan hmm, permohonan dikabulkan, pasti ada banding. hmm, Ketika permohonan ditolak, ya pasti ada banding juga atau kasasi. Itu kan upaya hukum. hmm, betul. Tapi untuk nanti tanggal 5 sendiri akan seperti apa Bu? Pak Teddy-nya juga akan hadirkah atau Nggak akan ada. Itu kan melakukan secara ikut, respon secara seperti ikut apa? kan, online. Kan Iya, tidak ada iya, iya, sidang. iya. Ya, langsung nanti Hmm, langsung di ikut itu nanti langsung ada itunya putusannya gitu. oke. Buat yang lain ada lagi nggak yang mau nanya? Kalau dari aku udah. Bu, kalau misalkan terkait legalitasnya kan misalkan dikabulkan, Bu. Apakah nanti Ya. ke depannya akan mengajukan soal objeknya gitu mungkin atau seperti Yang pasti kalau dari Kang Teddy sendiri sempat menyampaikan ke saya bahwa dia tidak akan mengajukan objek warisan. Yang pasti cukup dengan penetapan ahli waris bahwa Bintang atau dan Kang Teddy menjadi ahli waris cukup bagi Kang Teddy untuk membuktikan legalitas cukup itu aja.